Oke, selamat siang buat teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah pergerakan atau sebuah bias mingguan untuk goal. Ya, bisa mingguan, bisa bulanan, atau bisa harian. Jadi di sini kita melihat pergerakan goal dari time frame weekly. Kalau teman-teman lihat pergerakan goal sendiri ini di time frame weekly atau di time frame mingguan, pergerakan goal pergerakannya bullish ya. Pergerakannya bullish. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita orangnya swing, ya swing trader, ya. Kalau kita swing, kita lihatnya dari weekly, ya atau monthly weekly, karena kita harus mengetahui sebuah struktur dari weekly atau sebuah pergerakan mingguan market. Ya. Di sini kita bisa melihat dari weekly pergerakannya bullish. Dan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita untuk swing? Ya. Teman-teman di sini bisa melihat pergerakan gold ini ada di area berapa? Ada di area 2523 dan minggu kemarin ada high tertinggi itu di angka 2531. Ini angka gold tertinggi. Ya. Kalau teman-teman di sini belajarnya pakai ICT atau SMC, ya, atau metode apapun itu, teman-teman juga belajar struktur juga ya, belajar sebuah struktur. Dan kita ini di sini melihat sebuah fair value gap di sini. Ini untuk weekly. Oke. Fair value gap ini berarti apa, Bang? Berarti ini adalah sebuah internal. Oke. Ini adalah sebuah internal goal. Terus untuk high yang paling tinggi ini adalah sebuah eksternal. Kalau kita belajarnya basic, ini adalah swing high. Oke, high tertinggi, swing high. Swing high apakah bisa disebut liquidity? Ya, bisa disebut ini adalah liquidity. Kemarin ada juga yang bertanya apakah PDL PDL bisa disebut eksternal? Ya, jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa karena PDL PDL itu juga disebut liquidity. Terus di sini kita akan mengetahui sebuah arah goal untuk minggu ini atau bulan ini atau bulan depan ya. Jadi di sini kita sudah menandain sebuah eksternal ya dan internal. Ini adalah sebuah fair value gap. Fair value gap di sini bisa disebut yang namanya internal. Berarti internalnya apa? Weekly time frame. Oke. Yang dinamakan trader ya kita sabar. Oh ya, sabar untuk mengetahui arah marketnya, kita wajib analisa dulu. Ya, jangan sampai terburu-buru tiba-tiba langsung ke time frame 15 menit. Bah, kita nggak bisa arah tahu. Ya, ini arahnya mau kemana? Nggak bisa. Kalau kita pengen tahu sebuah arah market, ya, kita pengen swing, kita lihatnya di time frame yang besar, monthly, weekly. Oke ya. Sekarang kita bisa mengetahui eksternal dan internal. Fair value gap ini adalah sebuah internal. Terus ketika market goal nanti ya, high dulu diambil. Oke, berarti eksternal. Oke. Dia habisin sebuah eksternal dulu. Semisal minggu ini, contoh minggu ini, dia habisin dulu eksternal. Berarti dia mengambil yang namanya sebuah liquidity. Ya, liquidity ini diambil dulu. High-nya. Ini eksternal atau sebuah PWH, previous weekly high. Diambil dulu high. Berarti kita di sini sudah memiliki bias bahwa market goal ini ketika ngambil high dulu, berarti pengambilan liquidity atau eksternal, berarti next kita memiliki bias dia bakal ngambil adalah internal. Kenapa, Bang, turun naik? Karena ini pembentukan yang namanya sebuah struktur. Oke.
Jadi high, wait ya, jadi swing high, low ya, atau disebut higher high, higher low, higher high, seperti itu. Berarti untuk minggu ini kita memiliki bias dia bullish dulu atau dia pengambilan liquidity dulu. Jadi ini adalah weekly ya, weekly time frame. Jadi yang kita lakukan menunggu dulu. Kalau teman-teman pengen masuk untuk minggu ini, bisa kita target di eksternal dulu, karena ini adalah sebuah liquidity terdekat ya. Liquidity terdekat gold adalah eksternal. Nah, habis itu bisa teman-teman bisa pengambilan sell mungkin minggu depan bulan depan juga bisa. Untuk target ke fair value gap. Apakah selamanya market gold bakal ambil ke sebuah internal ketika habis ke eksternal? No. Ya, biasanya banyak terjadi liquidity di atas. Contoh di sini nih. Apakah diambil di sini? Apakah di sini diambil? Tidak diambil. Mungkin pergerakan gold ini akan pengambilan ke liquidity yang bawah ini atau fair value gap ini mungkin nanti ketika harga sudah terjadi yang namanya sebuah pelemahan nantinya. Karena di sini kita belum ada sebuah konfirmasi di time frame besarnya. Untuk konfirmasi untuk sellernya belum ada konfirmasi. Ini gold masih bullish ya, masih pergerakannya expansion. Jadi kita follow the trend saja. Tapi di sini pergerakan gold kita untuk follow trend aja, close di eksternal seperti itu. Mungkin biasa terjadi di manipulasi bisa terjadi di hari Rabu, Kamis. Nah, itu Selasa juga bisa terjadi manipulasi. Oke, sekarang kita sudah mengetahui untuk weekly-nya ya. Jadi eksternal to internal. Oke. Berarti open weekly-nya di sini tadi ya, kan hari Senin kan weekly ya. Nah, open high, nah bisa terjadi ketika open terus dia ngebuat high dulu, terus bisa terjadi lagi pertengahan minggu atau Rabu, Kamis ataupun Jumat free day. Bisa terjadi penurunan, pengambilan liquidity bisa terjadi. Berarti open, high, low, close seperti itu. Tapi bisa terjadi ini berada di range ini saja bisa seperti itu. Ya, dari internal eksternal kita sudah menentukan sebuah bias. Berarti kita bisa ke daily-nya nih. Oke, ke daily-nya. Nah, di sini. Nah, kemarin gold pas dari Kamis mengalami yang namanya sebuah penurunan. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Kalau kita belajar SCT ini dinamakan sebuah breaker ya, oke. Sebuah breaker. Kalau di SCT sebenarnya sama saja. Ini resisten, jadi support. Resisten become support. Ya, sama saja. Cuma kalau kita SNR kita nggak melihat waktu, tapi kalau di sini kita melihat sebuah waktu. Waktu kapan bisa terjadi sebuah reversal. Pergerakannya turun nih. Kapan bisa terjadi sebuah reversal? Mungkin teman-teman bisa pakainya New York Season atau London Season. Ini kemarin terjadi di New York Season. Tapi kalau kita belajarnya SNR, kita cuma berpatokan SNR. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai sebuah technical ini menjadikan teman-teman bingung. Ya. Teman-teman ketika belajar sebuah technical kok bingung? Ya. Berarti teman-teman belajarnya semua dipelajari, semua dimasukkan. Teman-teman tinggal masuk nih. Contoh teman-teman menggunakan sebuah metode entah SMC, SAT atau lead. Di situ ada sebuah konsep untuk masuk. Ya. Contoh di ICT sendiri, konsepnya banyak, PO3, external internal, terus MMSM. Itu adalah sebuah konsep. Ada juga yang namanya ada CR juga. Itu sebuah konsep. Teman-teman satu metode mau menggunakan konsep yang mana? Nah, kalau teman-teman semua konsep masukkan, bingung. Oke. Jadi masukkan satu konsep yang dimana konsep itu menjadi sebuah bumbu teman-teman. Contoh teman-teman masuk cuma pakai PO3, akumulasi, manipulasi, distribusi, yaitu pelajari terus menerus. Seperti itu ya. Itu cara untuk masuk kita di satu metode tapi beda konsep. Konsepnya ini menggunakan konsep apa, konsep apa, konsep apa, konsep apa. Kan banyak tuh konsepnya kan ya.
terserah teman-teman. Jadi di sini kita melihat sebuah bias bahwa market kemarin itu dari hari Senin akumulasi manipulasi, nah, berarti Rabu nih akumulasi lagi terus distribusi, habis itu reversal. Oke ya, berarti ini untuk hari Jumatnya dia reversal seperti itu, tapi reversalnya tidak sampai ke high paling tinggi. Nah, habis itu kita melihat pergerakan gold di sini ada sebuah breaker, terus dia ngambil sebuah breaker atau sebuah resisten jadi supportnya. Oke, jadi kita bisa mentargetkan bahwa gold ini bakal ngambil low hari apa nih, low hari Kamisnya, ketika dia sudah mengambil yang namanya high paling tingginya. Nah di sini, nah ini adalah sebuah high yang paling tinggi, jadi dia naik dulu, bisa terjadi penurunan untuk pengambilan ini. Nah seperti itu ya, dan di sini kita bisa melihat ini ada sebuah buy model, ada sebuah sell model. Nanti kita berarti untuk masuk gold untuk sell modelnya seperti itu. Terus apa yang kita lakukan bang ketika sudah gold ini sudah mencapai sebuah eksternal? Ketika sudah masuk eksternal, teman-teman melihatnya di daily sudah masuk eksternal, apakah kita langsung boleh masuk? No ya, kita boleh masuk ketika ada sebuah konfirmasi. Konfirmasi itu konfirmasi teman-teman, jadi jangan dibikin ribet ya. Contoh konfirmasi, teman-teman belajarnya seperti ini. Nah di sini sebuah konfirmasi kan, jadi ini konfirmasi seperti ini ya, ini sebuah konfirmasi. Ini kalau kita sebut market shift ya, ini jadi yang namanya sebuah support become resist, breaker juga jadi support become resist, kan seperti itu. Ada fair value gap, nah, teman-teman bisa anti fair value gap, OB seperti itu. Ini tergantung teman-teman ya, yang penting teman-teman masuknya itu setelah terjadi yang namanya sebuah konfirmasi. Bang kok kena stop loss? Ya wajar ya, namanya kita analisa, nggak mungkin kita 100% win rate di analisa, nggak mungkin, pasti akan terjadi yang namanya kena stop loss seperti itu. Nah oke, jadi di sini kita sudah mengetahui tadi di weekly-nya pergerakan gold bakal naik dulu untuk pengambilan liquidity ya, atau high-nya eksternal, jadi pergerakan gold eksternal tuh itu internal nantinya seperti itu teman-teman ya. Ini untuk mengetahui sebuah bias gold, dia cuma mengetahuinya pakai eksternal sama internal. Mau masuk pakai konsep teman-teman sendiri juga bisa, terserah. Yang terpenting kita sudah mengetahui sebuah bias bahwa gold ini bakal ngambil high dulu dengan alasan ada liquidity. Nah, liquidity itu apa? Liquidity itu adalah sebuah orderan bank besar. Oke. Atau para smart money, uang pintar, yang dimana itu adalah sebuah orderan bank yang bakal diambil ya. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat dari daily ke H1 juga bisa. Nah, seperti ini. Ini ya. Oke. Nah, contoh nih teman-teman, kalau berbicara soal supply, soal order block, apakah ini sebuah OB? Ya, ini sebuah OB. Tapi ketika market goal kita melihatnya di H1, ketika OB ini bakal di respect ya. Ketika OB respect harus ada yang namanya sebuah rejection. Ada sebuah rejeksi. Ya, ada sebuah rejeksi yang dimana OB ini bakal menjadi OB yang valid untuk jadi sebuah area apa ya, untuk area masuk kita. Ada ketika ini masuk nih. Nah, ini di sini ada sebuah konfirmasi. Nah, baru kita masuk di sini. Jangan ditekan di OB nya, ini H1 nih. Kalau teman-teman taruh stop loss di atas, ini SL kita bakal lebar seperti itu ya. OB ini kan bakal sebuah PDR ya, ini sebuah PDR juga. Terus kita di sini ketika kena stop loss, berarti kita berasumsi bahwa gold bakal ngambil yang namanya sebuah liquidity seperti itu. Itu simpelnya seperti itu ya. Jadi itu kalau mau kena stop loss, mau kena TP itu terserah ya. Yang penting kita sudah analisa bahwa market gold ini ada sebuah OB, ada sebuah yang namanya eksternal tadi. Nah, kita bisa berespek ini bakal ngambil eksternal dulu seperti itu teman-teman. Eksternal, habis itu next ke internalnya. Oke ya. Jadi pergerakan gold kemarin ini ya, Senin akumulasi, manipulasinya di hari Selasa, habis itu distribusi. Apakah OB ini bisa jadi apa namanya sebuah area patokan untuk kita entry? Jawabannya bisa, karena OB ini juga bisa disebut BDR ya teman-teman ya. OB, breaker, terus rejection, terus fair value gap. Nah itu sangat bisa sekali.
seperti itu. Jadi kita tunggu dulu market ini ngambil sebuah eksternal dulu baru untuk mengalami sebuah penurunan ya. Berarti ini adalah sebuah buy model terus next sell model. Seperti itu untuk sebuah biasnya teman-teman. Jadi jangan sampai dibikin ribet. Ini market mau kemana arahnya, itu cara mengetahui sebuah bias ya. Ketika teman-teman sudah mengetahui sebuah bias, apa yang teman-teman lakukan, teman-teman cari sebuah area PD area-nya ya. Kalau teman-teman menggunakannya eksternal sama internal ya, teman-teman patokan saja sama sebuah eksternal sama internal untuk sebagai area. Area bukan untuk area masuk ya, area pantauan. Teman-teman pasti pernah melihat sebuah gambar mata. Itu untuk area untuk kita melihat reaksi market. Kalau reaksi tahu mas, reaksinya ya kita tunggu sebuah reaksi di sini. Adakah sebuah rejection, adakah sebuah konfirmasi? Nah, seperti itu. Intinya kita sabar dulu ya, ketika market goal ini bakal ke area eksternal ya kita tunggu dulu ya. Jangan sampai 1 menit 3 menit kita masuk, nanti masuk sore masuk, terus pertengahan malam masuk, mau close market masuk ya. Teman-teman nggak bisa yang namanya masuk terus menerus, gak bisa. Teman-teman harus masuk sesuai metode yang teman-teman pelajari. Kadang orang kan memaksa mau close market masuk lagi. Kita di sini berbicara soal kesabaran teman-teman. Kita di sini untuk bertahan di market, bukan awalnya kita membantai market nih, 1 hari membantai market, berikutnya kita hilang di market. Why? Kenapa bisa seperti itu? Ini contoh di sini. 1 hari ya, teman-teman masuk terus nih, teman-teman masuk terus, profit terus. Nah, setiap hari masuk market, atau setiap jam masuk market. Nah, 1 hari bantai market. Oke ya, 1 hari teman-teman bisa bantai market. Terus hari berikutnya teman-teman hilang di market. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Why? Kenapa bisa seperti ini? Nih teman-teman, di 1 hari nih masuk terus menerus, overtrade masuk terus menerus. Apa yang terjadi di sini? Overtrade, psikologi gak aman. Oke, terus pokoknya awalnya plus nih, plus awal, terus menerus hilang, nol. Kalau punya balance besar, oke. Pandai jaga risk ini semisal seperti ini. Teman-teman $100 dibagi ke 10 akun atau 20 akun, jadi satu akun $5. Gak apa kalau $5 ya, bisa membagi seperti itu gak apa-apa. Tapi kalau teman-teman $100 terus bisa profit, wah langsung jadi $300 nih 1 hari. Teman-teman overtrade terus sampai malam, sampai mau tutup market, teman-teman terus gajar. Habis itu ketika mau close market, teman-teman dibantai sama market, gantian nol hasil, karena overtrade psikologi gak aman. Apalagi $100 jadi 300 ya, habis $300 terus teman-teman minus nih, jadi marketnya jadi $50 nih saldonya. Pasti teman-teman bakal mengembalikan modal malam itu juga. Apa hasilnya? Hilang. Habis hilang apa teman-teman? Nah, hilang di market. Jadi kalau di sini itu belajarnya harus sabar. Sabar menunggu momen ya, sabar menunggu momen. Kita santai. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mengetahui sebuah bias untuk mingguannya, jadi kita belajar sabar untuk menunggu market ini bakal ngambil eksternal atau internal dulu. Kita sabar dulu. Jangan sampai kita terburu-buru masuk ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita jadi sudah mengetahui bahwa market ini bakal ngambil high dulu, terus ke low dengan alasan pengambilan liquidity dulu, pengambilan eksternal dulu, habis itu ke internal. Berarti ketika dia ngambil sebuah eksternal dulu, jadi ini swing high dan swing low, seperti itu. Nah, teman-teman di sini mau masuk pakai CISD market cuma terserah teman-teman ya. Banyak banget untuk area yang termasuk turtle soup, CR juga bisa. Yang penting di sini kita belajarnya sebuah bias. Nanti ada sebuah area atau sebuah konfirmasi, teman-teman boleh masuk. Seperti itu teman-teman ya.
Wajar ya kena stop loss itu wajar teman-teman. Jadi jangan sampai kena stop loss teman-teman langsung merenung, jangan. Kena stop loss itu wajar teman-teman. Ya, yang namanya kita analisa ya. Kita di sini ngikutin sebuah orderan bank, nggak bisa selamanya kita win rate 100%, nggak bisa. Yang kita lakukan sabar menunggu momen ya, sabar untuk nunggu konfirmasi. Ya, itu baru dikatakan sebuah trader. Jadi sabar menunggu. Jadi jangan sampai berkecil hati ketika wah harusnya sesuai dapat ratusan pip tapi nggak kena entry, sabar. Ya, kita kembali lagi sabar. Seperti itu ya. Momen setiap hari market itu ada terus teman-teman, sampai kiamat ini ada marketnya ya. Jadi santai saja sampai cucu cicit cuit ya, itu sebuah masuk market juga bisa. Ya, kita sabar aja di sini. Oke teman-teman, jadi itu dulu ya, kita di sini sudah mengetahui sebuah pergerakan gold, bahwa market gold ini bakal ngambil ke eksternal dulu seperti itu bias kita. Habis itu dia bakal ke sebuah internal ya. Mungkin minggu depan kan sudah bulan depan, bulan baru lagi September, bisa terjadi sebuah CPI, bisa pengambilan sebuah internal dulu seperti itu teman-teman ya. Mungkin videonya seperti itu dulu ya. Semoga teman-teman dapat belajar sebuah teknikal untuk di channel ini ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ini masih hari Senin, kita slow saja untuk masuk market ya. Oke. Jadi untuk next berikutnya mungkin aku bakal bahas sebuah broker ya, yang dimana broker itu adalah sebuah broker HFM ya. Broker HFM itu broker yang saya gunakan ya. Terserah teman-teman mau bilang saya jadi sebuah IP, terserah teman-teman. Nanti saya bakal cantumkan sebuah link broker di bawah ya. Jadi IB itu mungkin banyakkan orang wah hasil dari IB. Jadi kita bertanya lagi, apakah orang itu bisa jadi seorang IB? IB itu juga butuh marketing lagi teman-teman ya. Nah, oke, seperti itu. Untuk link broker HFM-nya nanti saya taruh di link deskripsi, teman-teman bisa klik itu untuk melakukan sebuah pendaftaran ya teman-teman ya. Untuk deposit untuk di HFM sendiri itu minimalnya cuma 100.000. Oke ya. Untuk siang hari ini kita sudah bahas sebuah bias goal, arahnya mau kemana. Jadi itu dulu untuk video ini ya, saya tutup dulu. Thank you buat teman-teman semuanya, see you, bye bye.